Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ada lagi betina partai. Masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi, saudara. Habis Ba'alwi kaki maki. Saudara, anu nggak ngerti agama, jangan bicara agama, betul, betul. Ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. Iya, DNA ikan cupang. Makanya bagi saya ilmu lebih utama daripada nasab. Kalau nasab sama-sama nasab nih sedoyo nih, insyaallah. Sami-sami nih. Nah teman-teman, bagi siapa yang ingin mendukung channel ini untuk terus berkembang di media sosial, bisa scan di screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi semakin kelihatan, semakin pasti ya teman-teman, Pak Rizik ini memang nasabnya tidak bersambung kepada baginda Nabi SAW. Yang lebih memalukan lagi teman-teman ya, ngaku sebagai cucu Nabi, yang kemarin katanya ya untuk melakukan tes DNA. Nih siapa-siapa ini yang ngaku sebagai habaib nih, yuk melakukan tes DNA karena ada rambut Nabi. Malah sekarang ini mengharamkan tes DNA, ya kan lucu teman-teman. Jadi pada intinya mereka ini sudah mulai stres, job manggung sepi, bisnis nasab rungkat, bisnis kuburan rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis air doa rungkat, terus pokoknya rungkat semua teman-teman. Maka dari itu Pak Rizik ini bisanya marah-marah, ngamuk-ngamuk gak jelas gitu teman-teman ya, kacau balau. Nah teman-teman, di sini ada video ya, sangat pemberani sekali Kiai ya Nusantara ini membahas, yaitu ya Habib Ba'alawi ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Jadi kita sebagai kaum muslimin Nusantara ini pribumi, jangan mau kita itu direndahkan oleh kelompoknya Pak Rizik Syihab ini yang seakan-akan mereka itu ya ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, nasabnya paling mulia, padahal semua di sisi Allah itu semua sama. Jadi yang membedakan itu bukan karena nasab, bukan karena harta, kekayaan maupun karena jabatan lah ya teman-teman, tapi karena takwa. Nah, itu yang harus menjadi pedoman kita teman-teman ya. Oke, kita langsung mari kita simak videonya. Wa arinal batila batila, nampakkan kepada kami yang batil sebagai yang batil, yang salah sebagai yang salah. Beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Kalau semua takut, Pak, nopo besok mboten wonten pertanyaan dah teng akhirat. Iki kiai-kiai alim-alim kabeh. Iki kok padha meneng kabeh. Kok padha jegideg kabeh. Nang di ilmune nang di. Kalau memang tidak setuju, sampean katakan, dalil sampean katakan. Oh yang benar, ini kelan sebelah ini benar nyambung kepada Kanjeng Nabi. Keluarkan kitabnya. Keluarkan. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung, ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat? Sampai iso maca kitab, sampai alim. Apa kok jegideg sampean? Kok meneng sampean? Ya apa umat ini? Makanya saya setuju dengan Gus Abu Ammar ini. Gus apa? Gus Suadi ini berani mengatakan yang hak itu hak, berani yang mengatakan dia yang batil-batil. Jadi seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela ya, di dalam memperjuangkan yang hak. Walaupun Nelson Mandela Kristen, Katolik, Ortodok, Kristen Pak, Nelson Mandela ini Kristen, tapi perjuangannya luar biasa. Sampai akhirnya kemudian sampai ditahan Nelson Mandela, tapi setelah itu dia berhasil dan menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Dengan apa mereka? Nelson Mandela ini dengan apa? Dengan ilmu katanya. Sampai di kalangan akademik itu masyhur perkataan Nelson Mandela ini. Apa kata Nelson Mandela? Education is the most powerful. Education is the most powerful. Ilmu adalah senjata utama dan ampuh. Itu kata Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon. Pendidikan, ilmu adalah senjata utama dan yang ampuh.
Jadi apa yang diperjuangkan Nelson Mandela juga apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan untuk orang Arab mengalahkan orang non Arab. Enggak. Kalau hanya semata-mata karena rasnya, karena bangsanya, tidak. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam, non Arab. Juga sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih atas orang kulit hitam. Atau sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi kulit hitam atas kulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan takwa, kecuali dengan prestasi, kecuali dengan ilmu, seperti apa yang telah dilakukan oleh almarhum sahibul haul Kiai Haji Nur Salim dan Kiai Haji Jasim. Kalau niki teng Kiai Jasim, beliau sendiri yang ngomong ke saya dulu ketika saya sowan, kau niki putuku terus yang ngedawuhi. Aku mbek Hanan, Yai Abdul Hanan mbah saya. Aku mbek Hanan kakang adik. Aku nyeluk ngakang. Ngeten. Tadi nanti kasih sugenge kula beberapa kali sowan kepada beliau. Bahkan saya ingat saya pernah dikasih amalan Hizbul Khafi oleh beliau. Itu pernah diberikan ke saya Hizbul Khafi. Mungkin panjenengan sami nanti diparingi Hizbul Khafi ini kali beliau. Jadi oleh karena itu maka ada ungkapan kiai-kiai sepuh kita. Nopo dawuh, makanya bagi saya ilmu lebih utama daripada nasab. Kalau nasab sama-sama nasab nih sedaya nih insyaallah. Sami-sami nih. Cuma kan lek nasabe padha, keng nasibe gak padha. Mun candring metu mun pengaruh Pak, pangatero padha. Keng pengaruh saya tak padha. Mun pangatero padha, king pengaruh saya tak padha. Lek nasabe padha satu buyut, tapi nasibe sing ora padha. Ini. Jadi bagi saya ilmu itu lebih utama daripada nasab. Ilmu lebih utama daripada harta kekayaan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Estu. Bisa dibuktikan. Kalau kepengin takon teng sampean, sakniki misale nggih dalu Pak nggih. Mungkin dalu malam Jumat wonten undangan teng jenengan. Omah kulon saking griyane jenengan wonten undangan pengajian. Omah wetan wonten undangan doman duit. Kira-kira sampean yang sing teng pundi? Jame padha, Pak. Gak iso dinangi kabeh gak iso. Kudu milih salah satu. Ayo jujur, milih ndi sampean? Nang kulon apa ngetan? Etan kan? Agak cocok kan ambil jawabannya yo. Terus ilmu luwih utama. Ternyata sing ngetan apa ngulon Pak? Ngetan, tetap ngetan. Dibolak-balik pancen ngetan nggih. Ketara wae wong kene iki berarti mata duitan kabeh iki. Doyan duit iki berarti. Ngapunten. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya Kiai ini menjelaskan mengenai nasab ya. Jadi kalau memang ya para kabib-kabib Alawi ini nasabnya bersambung kepada Rasulullah, ya buktikan. Kalau nggak nyambung ya udah nggak nyambung gitu teman-teman. Nah di sini saya ingin bahas lagi yaitu mengenai ya Kabib Alawi ini ya, seperti Bahar dulu pernah mengatakan bahwasanya satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Nah ini ya teman-teman, katanya apa coba? Ada satu habib bodoh, tetap itu dipanggil habib. Ataupun habib itu gila, tetap itu dipanggil habib, itu cucu Nabi. Nah ini ada kiai, ya kiai besar, ulama besar, lalu tiba-tiba Allah cabut akalnya jadi gila. Apakah masih dipanggil kiai? Ya, ini kan perumpamaan yang yang lucu gitu teman-teman ya. Jadi pada intinya ya si Bahar ini memang ya apa namanya itu berbangga-bangga dengan nasab. Padahal teman-teman ya, nasab itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah ya, melainkan adalah takwa. Itu saja teman-teman. Jadi pada intinya kalau ada habib yang goblok ya, walaupun mereka itu cucu Nabi, tapi apakah bisa diambil ilmunya?
Jelas enggak teman-teman ya. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh yaitu Bahar bin Smith. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya ya suka dengan kiai tersebut ini yang berani ya mengungkapkan bahwasanya kalau kalian itu nasabnya tidak bersambung ya udah gitu, akui saja gitu teman-teman ya, DNA-nya saja bukan Arab apalagi ya Rasulullah SAW yaitu zuriat Nabi. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.